Seorang wanita muda dalam sikap mencurigakan berdiri di pinggir geladak sambil memegang tali kapal. Dia tampak sedang bersiap-siap hendak melakukan upacara bunuh diri. Melompat dari lantai kapal itu, baru saja ada di antara anak buah kapal berusaha mendekatinya, mencoba mencegah perbuatan nekat itu. Tetapi wanita muda itu mengancam akan segera terjun kalau sampai anak buah kapal itu mendekat, dengan dalih agar bisa memotretnya dalam posisi sempurna. Kudekati dia sambil membawa kamera. Aku berhasil memperpendek jarak dengannya, sehingga tegur sapa di antara kami bisa terdengar. Tolong ceritakan, sebab apa kau ingin bunuh diri? Kataku memancing perhatiannya. Dia tidak beralih dari menatap kejauhan laut. Di sana ada sebuah pulau, mungkin impiannya, yang telah retak menjadi pecah dan sudah tidak bisa lagi untuk direkat. Tolong ceritakan penyebab segalanya, biar ada bahan untuk kutulis. Wanita itu membiarkan sekelilingnya. Angin mempermainkan ujung rambutnya, mempermainkan ujung lengan bajunya, dan tampak kalau dia telah berketetapan hati untuk mengambil sebuah keputusan yang nekat. Tiba-tiba dia melepas sepatunya, menjulurkan ke laut. "Ini dari dia," katanya, dan melepas cincin itu. "Semua yang ada padaku, yang berasal darinya, akan kubuang ke laut. Sengaja hari ini kupakai semua yang pernah dia berikan kepadaku untuk kubuka dan kubuang satu persatu ke laut. Tak satu pun benda-benda itu kuizinkan melekat di tubuhku saat aku telah menjadi mayat di dasar laut. Biarkan aku tanpa bekas sedikit pun darinya. Inilah saat yang tepat membuang segalanya ke laut, dari atas kapal yang pernah membuat sejarah pertemuan kami." Wanita muda itu mulai melepas kancing-kancing bajunya, melepas pakaiannya, dan membuang satu persatu ke laut. Upacara pelepasan benda yang melekat di tubuhnya dia akhiri dengan melepas penutup bagian akhir tubuhnya, membuangnya ke laut. Apapun yang berasal darinya, tidak boleh ada yang melekat pada jasadku. Saat aku sudah menjadi mayat di dasar laut, biarkan laut membungkus jasadku seperti kain pembungkus mayat. Biarkan asin airnya menggarami tubuhku tanpa sehelai benang penyekat. Wanita yang telanjang itu mengangkat sebelah kakinya melampaui terali, bersiap-siap membuang dirinya ke laut. Kamera kubidikkan ke arahnya. Di dalam lensa terhampar pemandangan yang fantastis. Wanita muda dalam ketelanjangannya berdiri di tepi geladak dengan latar ombak dan burung camar. Sebuah pulau berbentuk bercak hitam di kejauhan samudra terlukis di sampingnya dalam bingkai lensa. Sebelum melompat, dia menoleh ke arahku, seperti ada yang terbesit di benaknya yang hendak dia sampaikan kepadaku sebelum dia melompat mengakhiri ombak. Ternyata tidak segampang itu membuang segalanya, katanya. Ada sesuatu yang tak bisa dibuang begitu saja.
Dia diam sejenak, memandang bercak hitam di kejauhan samudra. Dipandangnya lengkung langit agak lama, lalu bergumam, bekas bibirnya tak bisa kubuang begitu saja. Dia berpaling ke arahku, tatapannya lembut menyejukkan. Lama dan agak lama mata itu memandang dalam tatapan yang mengambang. Maukah kau menghapus bekas bibirnya di bibirku dengan bibirmu? Katanya dalam nada ragu. Aku tersentak mendengar permintaan itu. Sangat mengejutkan dan rasanya tak masuk akal diucapkan olehnya. Permintaan itu terasa datang dari orang yang sedang putus asa. Kucermati wajahnya dalam lensa kamera yang mendekat. Pemulas bibir berwarna merah tembaga dengan sentuhan berwarna emas memoles bibirnya, menyiratkan gaya aksi untuk kecantikan seulas bibir. Tidak akan kubiarkan bekas itu terbawa ke dasar laut. Maukah kau menghapus bekas bibirnya di bibirku dengan bibirmu? Tolonglah aku melenyapkan segalanya. Orang-orang yang terpaku di pintu lantai geladak berteriak kepadaku, "Lakukanlah! Lakukanlah!" Seseorang muncul di pintu geladak membawa selimut terurai, siap menutup tubuh wanita yang telanjang itu. Tolonglah aku menghapus segalanya. Jangan biarkan bekas itu tetap melekat di bibirku dalam kematian di dasar laut. Tolonglah. Lakukanlah, teriak orang-orang yang menyaksikan dari pintu geladak. Aku menghampiri wanita itu. Orang yang membawa selimut berlari ke arah kami, menyelimuti kami dengan kain yang terurai itu. Di dalam selimut ku cari telinga wanita itu. Masih adakah bekas darinya di bagian lain di tubuhmu yang harus kuhapus dengan bibirku? Bisikku. Saya Cen-Cen, Pak, kata wanita itu memperkenalkan dirinya begitu aku selesai menyampaikan cerpen lisan itu dan berada kembali di antara penonton. Saya menggemari cerpen-cerpen Bapak. Saya mahasiswi Fakultas Sastra semester 7. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak, pengarang dari cerpen-cerpen yang telah banyak saya baca. Terima kasih. Namamu Cen-Cen, tidak nama seorang Minang. Bagaimana kelanjutan cerpen lisan itu? Kau harus melanjutkannya, kalian para pendengarnya. Sejak itu kami akrab. Aku seperti muda kembali, berdua kemana-mana di dalam kampus Kayu Tanam maupun ke Danau Singkara, Desa Belimbing, Batu Sangkar, Danau Maninjau, Ngalau Indah, Lubang Jepang, Ngarai Siano, Lembah Anai, dan Istana Pagaruyung. Besok adalah hari terakhir aku di Kayu Tanam. Aku harus kembali ke kehidupan rutin di Jakarta. Perpisahan itu kami habiskan di kawasan wisata luar kota Padang Panjang. Sebuah kawasan semacam taman, berisi rumah gadang dari berbagai daerah di Minangkabau. Kawasan itu bersebelah dengan lokasi pusat dokumentasi dan informasi kebudayaan Minangkabau. Tempat itu sejuk, diliputi kabut, terkenal sebagai kota hujan. Sebentar-sebentar kabut tebal melintas menutup kawasan itu. Kami mencari tempat kosong di salah satu bangunan berbentuk payung dengan meja bulat dan kursi sandar melingkar yang disediakan untuk para pengunjung duduk-duduk memandang puncak Gunung Merapi. Kami berkeliling mencari tempat kosong.
Tetapi sebuah bangunan-bangunan kecil itu telah dihuni pasangan-pasangan remaja. Mereka duduk memandang lembah dan lereng gunung yang terus-menerus diselimuti kabut yang datang seperti asap hutan terbakar. Kami akhirnya duduk di hamparan rumput berbukit, di antara rumah gadang pajangan dalam ukuran yang sebenarnya. Selama 5 hari, siang dan malam tak pernah berpisah. Malam kita duduk berdekatan di warung-warung membiarkan kopi dingin sambil kita berpandangan. Aku mendengar proses kreatifmu, sedang kau mendengarkan riwayat dan asal-usul tempat-tempat yang kita kunjungi besok pagi. Kita tidak menghiraukan mata-mata yang memandang kita. Kita membiarkan percakapan-percakapan tentang kita. Tanganku kau pegang dan aku merebahkan kepala ke bahumu dalam udara dingin kayu tanam. Semua itu akan menjadi kenangan. Besok kau akan pulang dan aku akan kembali ke kampus. Kita pergi ke lubang Jepara, masuk ke dalam kegelapan gua. Berdua kita di dalam kegelapan tanpa seorang pengunjung pun mengawasi kita. Aku berbisik, seolah kita masuk ke dalam kamar pengantin dan kau meminta lampu dipadamkan. Kita duduk di puncak pendakian di lembah Harau. Kita duduk berdua memandang ke bawah mengikuti arah air terjun. Lembah kita lihat dari ketinggian dan tempat itu sangat sunyi. Kita biarkan kera-kera mendekat dan kita tidak merasa terganggu. Kita biarkan pedagang kelapa muda itu meletakkan sebutir kelapa dengan 2 penyedot di lubang tempurungnya. Kita tidak hiraukan dia turun meninggalkan kita dan membiarkan kita berdua menikmati kelapa muda yang kau pesan. Kita benar-benar berdua di tempat sunyi itu. Kita menyedot air kelapa muda itu dengan 2 alat sedotan dari lubang tempurung yang sama. Aku satu dan kau satu. Terkadang kening kita bersentuhan pada saat menyedot air kelapa muda itu. Kita pun lupa mana milikku dan mana milikmu. Pada saat kita mengulang menyedot air kelapa muda itu, kita sudah tidak menghiraukannya. Sesekali kedua penghisap air kelapa itu kita gunakan keduanya sekaligus, bergantian. Sambil kau menatap tepat ke mataku dan aku menatap tepat ke matamu. Aku yakin hal itu kita lakukan semacam isyarat yang tak berani kita ucapkan. Kelapa itu kita belah, kau sebelah dan aku sebelah. Alangkah indahnya semua itu. Kenangan itu akan kubawa pulang. Maukah kau menghapus bekas bibirnya di bibirku? Aku mendekat padanya. Kabut tebal datang kepada kamu. Begitu tebal kabut itu, seolah kami terbungkus di dalam selimut yang basah. Tak tampak satupun dalam jarak 2 meter. Kelambu kabut itu menutup kami dari pandangan dunia. Kami berguling-guling di atas rumput dalam kepompong kabut. Masih adakah bekas yang lain di bagian tubuhmu yang harus kuhapus dengan bagian tubuhku? Bisikku. Dia menggeliat di dalam kabut, dicarinya telingaku. Tak ada bekas yang lain yang perlu dihapus, sayang, bisiknya. Serpihan kabut menyapu wajah kami bagaikan serbuk embun di percikan. Apakah kita akan keluar dari kepompong kabut ini sebagai sepasang kupu-kupu? Bekas ini akan kubawa pulang dan akan ada yang menghapusnya. Bagaimana denganmu? Akan kutunggu bekas yang baru di bekas yang lama.
Apakah itu mungkin? Mungkin. Aku 54 dan kau 22. Itu tidak mungkin. Mungkin. Aku Datuk Maringgi dan kau Siti Nurbaya dalam usia. Apa yang memaksamu? Entahlah, aku pun tak tahu. Kami turun dari puncak bukit itu, berpegangan tangan. Dia memegang erat jari-jariku, dan aku memegang erat jari-jarinya, seolah ada lem perekat